Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar wa taryaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, fadilatal mukarramin, segenap pengurus kelompok studi ekonomi Islam dan peserta studi apa ini? Peserta diklat ekonomi Islam. Di sini kami membawa mahasiswa dari Universitas Ibrahimi, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo yang sedang PPL di Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Nanti bisa kenalan, ya syukur, kalau bisa jadi jodoh nggak apa-apa. Jadi perlu kolaborasi antara mahasiswa di luar pondok pesantren dengan pondok pesantren. Makanya nanti saya akan memberikan pengantar, pertanyaan akan dijawab oleh para mahasiswa. Anak-anakku sekalian, saya oleh panitia diberi materi tentang tauhid dan ekonomi robbani. Kalau berbicara tauhid, ya tentunya keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan seterusnya. Kalau saya sangat senang membaca ayat falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muhtadun. Jadi di dalam ayat ini sebuah doktrin kepada umat Islam. Kalau orang ingin menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, alladzina amanu bihi, maka orang itu harus beriman kepada Rasulullah. Ya tentunya kalau sudah iman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan beriman terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan mengakui nabi-nabi setelah Rasulullah, karena beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Walaupun faktanya masih ada kan, seperti Lia Aiden itu kan mengaku dirinya malaikat Jibril. Kemudian di Jombang itu ada namanya Pak Muntonib apa gitu, dia mengaku dirinya Rasul. Ya setelah ditangkap oleh polisi, dipertemukanlah Lia Aiden dengan orang yang mengaku Nabi ini. Ternyata nggak kenal. Padahal andai kata dia itu betul-betul Nabi dan utusan, antara malaikat Jibril dengan Rasul itu mesti kenal kan gitu. Ini kok tidak kenal, katanya Pak polisi, ya bukan Nabi, bukan malaikat Jibril.
Nah, kita ke depan akan menghadapi beberapa tantangan orang yang mengaku nabi, mengaku rasul, mengaku malaikat Jibril dan lain sebagainya. Kelompok studi ekonomi Islam ini tauhidnya harus mantap. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu ay azimuhu. Artinya kita ini harus mengagungkan kepada Rasulullah. Ya, artinya kalau dirinya itu memang bertauhid yang benar, bersyariat yang benar menurut ajaran ahli sunnah wal jamaah, maka orang itu harus cinta kepada salawat Nabi. Tidak akan ikut kepada kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang anti salawat Nabi. Orang yang bertauhid dan berpaham syariah yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah, maka dia wa'azzaruhu, artinya orang yang mengagungkan kepada Rasulullah dengan cara membaca salawat Nabi dan lain sebagainya. Saya berharap kelompok studi ekonomi Islam itu berada di dalam rel yang benar ini. Jangan sampai kalian itu ikut paham-paham yang anti maulid, anti salawat Nabi, apalagi sampai mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wanassaruhu, artinya orang yang membantu, menolong kepada perjuangan Rasulullah. Nah, kalian ini menjadi mahasiswa di kelompok studi ekonomi Islam ini termasuk nasyru syariatil Islam, menyebarluaskan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat melalui ilmu ekonomi Islam. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu, dan orang yang beriman itu adalah orang yang mengikuti terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, syarat-syarat tersebut harus kita ikuti. Saudara-saudari yang kami hormati, ini tauhid kita, tauhid yang sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang terkait dengan ekonomi rohani, saya akan menyampaikan beberapa bentuk rizki. Karena berbicara ekonomi itu kita juga berbicara tentang rizki. Satu, ada yang diluaskan rizkinya dalam bentuk harta. Jadi berbicara ekonomi tentunya ini yang pertama. Bagaimana kita bisa memperoleh harta yang halal dan thayyibah. Kemarin alhamdulillah saya pribadi sempat silaturahim di Istana Wakil Presiden. Langsung ditemui oleh beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan di sela-sela pembahasan, karena baru datang Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN yang menjadi Ketua MIS, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, Kiai Ma'ruf menyampaikan bahwa saya ini sudah sepuh. Jadi dia nitip bagaimana ekonomi syariah ini berkembang di Indonesia, jangan sampai kalah ke luar negeri. Karena di luar negeri, misalnya di Inggris, itu lagi ngetren yang namanya ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah ini merupakan salah satu jalan keluar dari ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis. Nah, sehingga jalan keluarnya adalah ekonomi syariah. Misalnya, orang boleh punya kekayaan yang banyak,
Akan tetapi di dalam syariat harus ada aturan. Kekayaan itu harus ada zakatnya, harus ada infak sedekah di situ. Nah, sehingga kalau orang betul-betul mengeterapkan ekonomi syariah dalam kehidupan ini, maka kekayaan itu tidak hanya numpuk kepada perorangan atau kelompok tertentu. Karena semangat dari ekonomi syariah itu di dalam Al-Quran, likai la yakuna tulatan bainal aghniya'i minkum, supaya kekayaan-kekayaan ini tidak hanya bertumpu atau beredar kepada orang-orang yang kaya saja. Jadi perlu kita ini mensosialisasikan di tengah-tengah masyarakat tentang ekonomi syariah. Yang kedua, ada yang diluaskan dalam bentuk kesehatan. Jadi kalau berbicara rezeki, kesehatan ini adalah rezeki. Ada yang diluaskan dalam bentuk ketenangan, keamanan. Jadi kalau kita mengacu kepada hadis, yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu 3 hal. Laisa laha nihayah, al-amnu was-sihhah wal-kifayah. Jadi yang sangat dibutuhkan oleh manusia ini adalah stabilitas keamanan, kemudian kesehatan, dan kecukupan, kifayah, kesejahteraan. Dan ini harus dilakukan oleh kita semua, diikhtiari bagaimana kita hidup di negara ini. 3 hal ini supaya betul-betul terrealisasi di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian ada yang diluaskan dalam bentuk kemudahan menerima ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah rezeki. Ketika kita punya semangat untuk mencari ilmu, menimba ilmu pengetahuan, maka ini adalah rezeki. Ada yang diluaskan dalam bentuk keluarga dan anak keturunan yang soleh, itu juga rezeki. Dan ada yang dimudahkan dalam amalan dan ibadah. Jadi kalau ada orang beribadah tidak malas, itu rezeki dari Allah. Saudara-saudari, nah saya akan, karena ini berbicara tentang tauhid dan ekonomi rabbani, ya, tentunya kita harus mengacu kepada Al-Quran tentang rezeki, tentang ekonomi itu. Ada 8 jenis rezeki dari Allah. Pertama, rezeki yang telah dijamin. Jadi dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi kalian itu hidup di dunia ini jangan takut nggak makan, jangan takut tidak dapat rezeki, itu sudah dijamin oleh Allah. Janganan kita manusia yang mulia ini, binatang-binatang melata itu semua dijamin. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi rabbani, tauhid kita, keyakinan kita bahwa kita hidup ini pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Sehingga tidak boleh insan-insan yang beriman kepada Allah memiliki rasa khawatir takut tidak makan. Tapi jangan sampai kelaparan. Ya, tentunya sudah dijamin oleh Allah. Yang kedua adalah rezeki karena usaha. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Nah, ini ahli sunnah wal jamaah itu bukan mazhab Jabariyah, ya, dan juga bukan mazhab Mu'tazilah. Itu kalau berbicara tentang ilmu kalam. Kalau Jabariyah itu sambian
makan tidak makan apa katanya Allah, tidak mau usaha, menyerahkan takdir kepada Allah, itu kepada Allah, ya itu fatalistis namanya, ya istilahnya tidak boleh di dalam ajaran ahli sunnah itu orang tanpa usaha, harus berusaha. Ikhtiar itu penting. Apakah dengan berdagang, apakah dengan bertani, apakah dengan cara menjadi mitra kerja, ya dengan ikhtiar-ikhtiar lainnya, yang penting orang itu harus usaha. Ya Rasulullah pernah menegur orang yang hanya wiridan di masjid. Pernah suatu ketika saya menerima kuliah dari salah satu dosen saya. Dosen saya ini bilang begini, kalau umur-umur di bawah 50, umur-umur di bawah 50 itu jangan terlalu banyak wiridannya. Ya apalagi umur-umur atau usia yang masih 30 ke bawah atau 20 ke bawah, jangan terlalu banyak wiridan katanya. Jadi harus membaca, berusaha, sekolah, ya ikut training, itu pelatihan, ikhtiarnya dimaksimalkan. Pikiran dan tenaga yang Allah berikan kepada kita ini harus dimaksimalkan, difungsikan. Makanya rizki dari usaha ini ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada rizki karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kalian ini harus pandai bersyukur. Diberi rizki seperti apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus syukuri. Jangan sampai sampean itu, ya Allah, gugat Gusti Allah, gugat pangeran, gugat Gusti Allah, kenapa kok saya ditakdirkan dari anaknya petani? Andai kata saya ditakdirkan dari rahimnya Ibu Tin Soeharto, kan kaya gitu. Tak bisa seperti itu ya. Enggak seperti itu. Jadi syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sedikit atau sebanyak apapun nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kita harus bersyukuri. Itu namanya tauhid dan ajaran yang benar. Ya misalnya contoh panitia acara ini, panitia acara diklat. Sampean jangan banyak protes. Kenapa sih panitia ini kok ngasih, padahal saya sudah urunan sekian, tapi ternyata konsumsinya bukan sate, kok konsuminya ikan tempe, telur. Nah, itu namanya tidak bersyukur. Syukuri apa yang telah diberikan oleh panitia, maka dengan sendirinya sampean akan memperoleh rezeki dari Allah. La azidannakum, akan ditambah rezekinya oleh Allah. Itu praktek-prakteknya. Kemudian yang keempat, ada rezeki tak terduga, rezeki yang tidak terduga. Rezeki yang tidak terduga itu di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari rizki-rizki yang memang tidak dikira kalau rizki itu akan diberikan kepada kita. Dan itu nanti kalian, kalau betul-betul takwa Allah, kalau betul-betul kalian itu ahli ibadah, akan dirasakan itu nanti. Akan ketemu rizki yang tidak terduga. Saya mau bicara tentang hal yang terjadi kepada diri saya sendiri. Tapi saya tidak mengatakan bahwa posisi saya itu sudah sesuai dengan ayat ini, wa may yattaqillah, tidak.
Tapi rizki yang tidak terduga itu ada. Memang betul-betul ada. Satu saat saya ini kan ngabdi di NU terus. Jadi kalau saya disuruh kiai, disuruh NU, saya tidak banyak menolak. Selama saya sehat, selama saya mampu, saya jalan. Saya pernah keliling disuruh kiai itu ya, ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke luar Jawa dan lain sebagainya. Itu butuh transportasi, butuh dana. Nah, padahal dana yang disediakan itu tidak jelas, kadang-kadang tidak jelas. Tapi suatu waktu saya itu ditelepon oleh orang, dan orang itu tidak kenal. Jadi saya tidak kenal kepada orang yang telepon saya. Kiai, bisa enggak sambian ngisi pengajian di Bali tanggal 10 ya, jamnya jam 6 sore katanya. Ingat saya masih. Oh iya, siap, saya bisa, kebetulan kosong. Ketika saya sanggup, dia bilang kirimi nomor rekening Kiai. Ini menurut saya rizki min haitsu la yahtasib ya. Langsung ketika itu langsung transfer 10 juta. Katanya untuk beli tiket. Wah, lumayan juga ke Bali, paling habisnya ya paling banyak lah dengan hotel-hotel mega itu ya 4 juta, 5 juta. Ini kan ditransfer 10 juta. Udah, saya datang ke Bali. Nah, dijemput di bandara. Kemudian ya karena itu katanya pengajian, dan waktu pengajiannya itu cuma 10 menit ya, 10 menit. Udah, saya datang ke sana, saya pakai sarung, pakai peci, pakai sorban. Nah, sampai waktunya jam 6 keluar saya dari kamar hotel, udah disambut dengan tari-tarian. Saya maklumi lah, mungkin karena ini di Bali kan gitu ya. Mungkin karena di Bali. Ternyata sampai di sana itu tidak ada satupun orang Indonesia, dan bahasanya tidak pakai bahasa Inggris, tidak pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia, seluruhnya pakai bahasa Cina. Waduh, ini malaikat siapa yang menuntun saya ke sini? Betul itu. Cuma yang bahasa Indonesia itu orang yang jemput saya, yang dampingi saya, perempuan cantik lagi. Iya, ya Allah, saya, Pak, ini acara apa? Oh, ini Kiai, Economic Forum. Loh, saya nggak bisa bahasa Cina. Sudah Kiai, pokoknya sampean bicara pakai bahasa apapun, 10 menit waktunya Kiai, katanya. Dengan doanya, ceramah dan doa. Judul di background itu Economic Forum, tapi bahasa itu Cina selanjutnya. Saya tahunya hanya Economic Forum itu. Iya, lucu itu, hak itu terjadi. Udah, waktu itu dipanggillah nama saya. Saya masih ingat, Cang Cuhaha, Sohaha, Kiai Haji Misbahus Salam, Cohahoha gitu. Iya, Cohahoha, kepuk tangan, udah kepuk tangan itu. Ya Allah, tidak ada yang pakai jilbab, bahkan ya Allah karim. Ini saya disuruh ceramah di forum yang seperti ini. Nah udah, ya saya kan pede aja, sama-sama manusia gitu saya. Betul itu. Nah, saya ceramah 7 menitan lah. Setelah itu doa turun. Nah udah, break ya. Yang jemput saya itu bilang, Kiai, sudah istirahat, sudah selesai Pak? Iya. Kiai jangan makan di sini, mungkin karena makanannya tidak halal ya, nggak tahu. Saya diajak keluar, udah diajak keluar, Kiai ini salam tempelnya itu gede gitu. Saya hitung sampai di kamar, wah lumayan ini, lebih 30 juta. Nah, saya panggil teman-teman saya. Jadi kalau saya dapat rezeki itu, pasti saya ngajak orang-orang makan. Ayo makan. Karena ingat kepada hadis Nabi itu, ayul amal khair
amal apa yang paling baik? Salah satunya adalah it'amut ta'am. Jadi kalau kalian itu punya rezeki, sering-sering ngasih makan. Itu it'amut ta'am. It'amut ta'am. Udah saya panggil teman-teman makan. Nah, sehingga saya berkesimpulan ini min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki min haitsu la yahtasib itu pasti ada, dan nanti kalian akan merasakan itu. Makanya kalian itu jangan bingung lah. Kadang-kadang kita habis uang itu di dompet itu habis. Ya sudah, jangan bingung. Pasti ada jalan dari Allah. Yang kelima itu rezeki karena istighfar. Ya, rezeki karena istighfar ini ada dalilnya di dalam Al-Quran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarara. Ada. Beristighfarlah kamu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun, pasti dia akan meringankan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Jadi istighfar itu penting. Kalau kalian ingin ekonomi rabbaninya jalan, jangan lepas istighfar di dalam hidup. Sebab manusia ini al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini hidup pasti punya kekeliruan, dosa dan kesalahan. Kan ada pepatah itu, bila berdebur ombak di lautan, maka tampaklah sampah-sampahnya. Bukankah khilaf dan salah adalah undang-undang Tuhan yang diberikan kepada hamba-Nya. Jadi manusia ini jangan mengaku suci, gak ada manusia yang suci. Manusia ini penuh dengan kekeliruan dan dosa, sehingga dianjurkan memperbanyak istighfar. Kemudian yang keenam adalah rizki karena menikah. Nah, jadi jangan takut menikah. Ingat, itu sudah semester 7, anak-anak yang dari Universitas Ibrahim itu sudah hampir mau menikah itu. Jadi kalian bisa CLBK nggak apa-apa nanti, asalkan sesuai dengan syariat gitu. Nanti kalau ada yang naksir bilang ke saya, Abah saya naksir, itu nggak apa-apa, nanti saya komunikasikan. Yang penting sesuai dengan jalan real syariah ya. Nggak boleh pacaran kalau orang pondok itu, tapi kalau ada khidbah nggak apa-apa. Dalilnya itu wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnikumullahu min fadli. Jadi kalau kalian itu menikah lah dan kondisi kalian itu fakir, yughnikumullah, Allah akan memberikan kekayaan kepada orang-orang yang nikah. Ya asalkan jangan materi itu. Karena sekarang ini di Jember saja ribuan janda. Setelah diriset, salah satu faktornya adalah perempuan-perempuannya itu banyak yang materi. Gitu katanya, itu tidak tahu ya. Ya artinya perempuan tuh enaknya sendiri, tidak mau kerja, tapi suaminya yang selalu dituntut untuk memperoleh rezeki. Padahal dalam konteks sosial, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi perempuan dan laki-laki itu dalam konteks ekonomi itu adalah punya peran yang sama. Perempuan bisa mencari ekonomi, laki-laki juga bisa mencari ekonomi. Perempuan bisa berbisnis, laki-laki juga bisa berbisnis. Perempuan bisa menjadi pejabat, laki-laki juga bisa menjadi pejabat. Dalam konteks sosial, Islam memberikan peluang kepada perempuan untuk juga bekerja. Kemudian yang ke-8 adalah rizki karena sedekah. Makanya kita itu tidak boleh jadi orang bakhil kikir medidil seperti karet pentil. Jadi kita ini dianjurkan bagaimana menjadi insan-insan yang sakha ya, kalau ada. Nah, lakukan itu.
lakukan. Kita itu harus bersedekah. Nah, sampai di dalam hadis Nabi, karena anjuran sedekah ini luar biasa ya. Pernah suatu waktu ada sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, enak jadi orang kaya. Dengan hartanya dia bisa bersedekah. Padahal kami yang orang-orang biasa, orang-orang miskin, itu katanya, saya juga sholat, saya juga puasa. Nah, akhirnya apa yang dijawab oleh Rasulullah? Orang sedekah itu tidak harus dengan harta. Inna bikulli tasbihatin sedekatan. Inna bikulli takbiratin sedekatan. Gitu kan gitu. Jadi orang baca tasbih, baca takbir, baca tahlil itu sedekah. Dan orang yang menolong seseorang, membahagiakan orang lain, atau tabassam, ya istilahnya senyum ketemu dengan orang lain, itu sudah sedekah. Gitu. Tidak cemberut gitu. Nah, senyum gitu. Ya apalagi yang cantik-cantik itu kan selalu memberikan sedekah perempuan itu. Maka sering-seringlah senyum. Tapi jangan senyum menggoda dong. Tapi senyum persahabatan. Beda senyum persaudaraan, persahabatan dengan senyum menggoda. Jadi harus dibedakan. Jadi carilah senyum-senyum yang memberikan unsur sedekah. Saya kira ini pengantar dari saya. Nanti kalian diskusi supaya dijawab oleh mahasiswa. Sampean tanya sudah, tidak usah saya yang jawab. Biar anak-anak dari Universitas Ibrahimi yang menjawab terhadap materi yang saya sampaikan supaya terjadi dialogis antar mahasiswa. Kalau saya ini kan sudah sering ketemu penasehat KSII. Sampean itu nggak usah, yang penting saya pengantar acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.